saya Septian Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah suatu lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman pada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam seringkali disebut dengan kas dan jasa dalam menjalankan usahanya. Koperasi simpan pinjam mengelola modal yang berasal dari simpan pokok anggota koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana dari skema dana cadangan dari sisa hasil usaha atau SHU, modal pinjaman dari pengurus koperasi, dan hibah. Fungsi koperasi simpan pinjam ketimbang lembaga keuangan lainnya seperti perbankan atau leasing. Prosedur pencairan dana dari koperasi simpan pinjam lebih sederhana dan cepat. Peranan fungsi koperasi itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi dan masyarakat dengan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi yang dimiliki anggota koperasi. Lalu yang kedua itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dilakukan oleh koperasi secara aktif. Yang ketiga itu ada koperasi sebagai soko guru dalam memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional. Prinsip koperasi ada beberapa yang aku sebutkin. Yang pertama itu tidak ada paksaan untuk menjadi anggota dan bersifat terbuka. Yang kedua itu dijalankan dengan demokratis. Yang ketiga itu besarnya jasa usaha anggota mempengaruhi besarnya pembagian sisa hasil usaha yang diterima. Yang keempat itu masing-masing bertindak sebagai anggota. Yang kelima itu pemberian imbal hasil terbatas terhadap modal yang disertakan. Yang keenam itu kemandirian. Jenis-jenis koperasi itu ada 3. Yang pertama itu jenis koperasi konsumen, adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Yang kedua itu ada koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi yang menyediakan fasilitas kredit, permodalan, dan penerimaan simpan dana dari anggota atau masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada koperasi produsen, merupakan koperasi yang mengumpulkan produk komoditas milik anggota bukan anggota untuk diolah, dan didasarkan koperasi juga menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggota koperasi. Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goritian Santutu dengan NIM 211011200401 kelas 06 SAKK 002. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi dan anjakan piutang. Salah satu sumber pembiayaannya bagi badan usaha adalah melalui perusahaan pembiayaan dengan memanfaatkan anjak piutang. Yang ke-A, anjakan piutang. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor 35 POJK 05/2018 mengenai perusahaan pembiayaan disebutkan bahwa anjakan piutang adalah aktivitas pembiayaan di mana piutang usaha perusahaan dibeli atau diambil oleh perusahaan anjakan piutang untuk penyelesaiannya. Anjakan piutang merupakan salah satu bentuk pembiayaan jangka pendek dengan cara mengalihkan piutang perusahaan kepada pihak lain. Piutang usaha yang sering dijadikan objek anjak piutang yang pertama, piutang atau tagihan berupa inov sesuai perusahaan yang belum jatuh tempo. Yang kedua, piutang yang disebabkan oleh seluruh surat berharga yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, piutang sebagai akibat proses pengiriman barang sebagai peringatan letter of credit. Piutang usaha merupakan klaim bersifat moneter terhadap perusahaan atau pihak lainnya yang dapat dianggap dari pelanggan atau vendor terhadap barang dan jasa yang dijual. Piutang usaha dikelompokkan sebagai harta atau aset lancar. Yang berikut, manfaat dari penggunaan jasa anjakan piutang. Yang pertama, perusahaan anjakan piutang atau faktor mendapatkan fee dan biaya administrasi atau memperoleh pendapatan dari selisih antara nilai utang dan nilai yang dibayarkan oleh perusahaan anjak piutang kepada perusahaan
pemilik tagihan atau sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang. Yang kedua, klien atau pemilihan tagihan atau piutang. Perusahaan memperoleh dana tunai dan tidak perlu menggunakan piutang jatuh tempo. Dengan begitu, perusahaan mendapatkan aliran kas masuk yang dapat dipakai sebagai modal kerja perusahaan. Perusahaan dapat fokus pada usaha bisnisnya tanpa harus mengelola administrasi piutangnya. Berikut mengetahui mekanisme ancakan piutang. Yang pertama, supplier atau penjualan, customer atau pembeli. Yang ketiga, perusahaan ancak piutang atau victor. Terima kasih.